Nomor 11. Urutkan pecahan berikut dari nilai terkecil. Di sini angka-angkanya merupakan angka dari pecahan. Ada pecahan biasa, pecahan desimal, persen, dan pecahan campuran. Agar mudah kita akan membuat dalam bentuk pecahan desimal semuanya. Maka 23/4 di sini kita tulis 23 bagi 4. Kita buat hitungannya di sini, artinya 23 dibagi dengan 4 ya. 23 bagi 4. 4 kali berapa? Ada 23. 4 kali 4 kali 5 yaitu 20, sisanya adalah 3. Nah, kemudian kita lanjut. Karena sisanya 3 ya, kita pakai koma. Nah, jadi koma di sini, kita beri 0 di sini ya. Nah, 4 kali berapa? Ada 30 kali 7. Ya, 7 kali 4 28, sisanya 2. Karena setelah koma, maka ini langsung kita beri 0 lagi. Nah, 4 kali berapa? Ada 20, kalikan 5. 5 kali 4 20. Nah, sehingga 23/4 itu artinya adalah 5,75. Kita tulis di sini 5,75. Yang kedua di sini ada 5,856. Nah, karena sudah desimal kita tulis lagi ya. 5,856. Kita usahakan ini komanya lurus biar nanti mudah mengurutkannya. Berikutnya ada 574%. Nah, kita tahu persen itu adalah per 100. Nah, karena per 100 ini kita tulis di sini 574%. Itu artinya adalah 574/100. Kalau per 100 berarti kalau dibuat pecahan desimal berapa angka di belakang koma? 2 angka. Ya, berarti artinya ini adalah 5,74. Berikutnya 5/4. Nah, hitungannya saya taruh di sini 5/4. Bisa kita buat pecahan campurannya dan menjadi biasa ya. 5 kali 5 tambah 4. 5 kali 5 29 dibagi 5 ya. Nah, 29/5 kita buat prokabitnya, artinya 29 dibagi 5. 5 kali berapa? Ada 29. Kalikan 5 ya. 5 kali 5 25, sisanya 4. Nah, karena tidak bisa bagi 5, kita beri koma. Koma akan beri bantuan 0 nih. 5 kali berapa? Ada 48. Berarti artinya di sini adalah 5,8. 5/4/8 sama dengan 5,8. Nah, di sini kemudian kita lihat kalau ingin mengurutkan jumlah angka di belakang koma itu harus sama. Di sini yang awal ini hanya ada 2 angka, ini 3 angka, ini 2 angka, ini 1 angka. Maka kita harus menambah sehingga nanti di belakang koma harus ada angka yang sama jumlahnya. Karena di sini paling banyak 3, maka ini kita tambah 1. 0. Ini kita tambah 1, 0, kita tambah yang ini karena hanya 1 angka 2, 0. Sehingga di belakang koma semuanya sama jumlah angkanya 3, 3, 3, 3. Baru kita bisa urutkan. Mana yang paling kecil? Iya, yang paling kecil adalah ini yang nomor 1 ya. Kemudian ini nomor 2, nomor 3, dan ini nomor 4. Sehingga urutannya adalah 574%. Kemudian yang kedua adalah 23/4. Kemudian yang berikutnya adalah 5/4/8. Dan paling besar adalah 5,856. Nah, ini adalah urutan mulai dari yang paling kecil ke yang paling besar. Nah, gampang kan? Gampang kok. Tetap semangat ya. Kalau masih belum bisa, coba ulangi lagi. Belum bisa lagi, ulangi lagi videonya. Belum bisa, lihat lagi. Kalau masih belum bisa juga, iya, banyak-banyak berdoa kepada Yang Maha Kuasa ya. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kemudahan. Nomor 12. Seperempat bagian dari tanah Bang Somad adalah 10 hektoare atau hektar. Jika Bang Somad akan menyumbangkan 5 meter hektometer persegi untuk masjid, maka tentukan sisa tanah yang dimiliki Bang Somad dalam hektoare.
Nah, di sini 1/4 bagian dari tanah Bang Somad adalah 10 hektare. Bagaimana cara mencari tanah semuanya nih? Berarti kita hitung dulu tanah seluruhnya Bang Somad berapa ya? Tanah Bang Somad. Wah, berarti kaya ini orangnya ini. Tanahnya luas ya. Nah, di sini 1/4 bagian. Tahu 1/4 ya? 1/4. Kalau ingin kita mengerti, kita gambar saja ini. Nah, ini misalkan tanahnya Pak Somad kita bagi 4, maka 1/4 yang ini saja, ya ini 1/4 kan, 1 di antara 4. Ini adalah 10 hektar. Artinya apa? Berarti kalau luas seluruh tanah, berarti ini 10, ini juga 10, ini juga 10, ini juga 10. Berarti luas total semuanya berapa? Iya, 40 hektare atau 40 hektar. Nah, sekarang akan disumbangkan 5 untuk masjid, sisanya berapa? Sisa setelah menyumbang ya, menyumbangnya 5 hektar, banyak ini. Nah, tanahnya 40 hektar dikurangi dengan 5, yaitu 35 hektare, karena hektometer persegi dan hektare itu sama. Ada pertanyaan? Di sini yang terpenting adalah kita harus mengetahui konsep bahwa 1/4 bagian dari tanah Bang Somad adalah 10, maka kita harus membuat seperti ini. Ya, gambar seperti ini. 1/10-nya, 1/4-nya adalah 10, kalau seluruhnya tinggal dikalikan 4. Atau kita lihat gambarnya saja di sini 10, 10, 10, 10, 40. Kalau kemudian kita kurangi dengan 5, jawabannya adalah 35. Nomor 13. Uang tabungan Winsa adalah 200.000. Sebanyak 2/5 bagian dipakai untuk membeli buku dan 100.000 disumbangkan untuk masjid. SDN Tom Pekerjaan 3. Tentukan sisa uang dari tabungan Winsa sekarang. Nah, kita harus tahu ya bahwa di sini kita rinci satu persatu uangnya Winsa di sini 200.000. Nah, 2/5 bagian dipakai untuk membeli buku. Berarti yang dipakai untuk membeli buku adalah 2/5 bagiannya. 2/5 bagian dari 200.000. Nah, kita sederhanakan, bagi 5, 1 bagi 5 berapa ini? 24 ya. 4 kali 2 80. Nah, 80.000 ini dipakai untuk membeli buku. Dipakai untuk apa ini? Iya, beli buku, betul. Kemudian 100.000 disumbangkan untuk masjid. Nah, sumbangkan. Ini adalah 100.000. Yang ditanyakan adalah sisa. Berarti sisa uang Winsa adalah uang awal 200.000 dikurangi 80.000 untuk beli buku, dikurangi dengan 100.000 untuk menyumbang masjid. Sehingga jawabannya adalah tinggal berapa? Tinggal 20.000. Nah, ini uangnya Winsa, tinggal 20.000 ya. Lanjut nomor 14. Rumah sakit Dr. Haryoto ditemukan ya di sana ya. Data rumah sakit Dr. Haryoto ditemukan perbandingan pasien demam berdarah dan pasien diare adalah 3/4. Sedangkan perbandingan antara pasien diare dan tipes adalah 3/4. Jika jumlah semua pasien demam berdarah, diare maupun tipes adalah 74 pasien, maka tentukan jumlah pasien demam berdarah di rumah sakit tersebut. Nah, di sini ada yang masih belum setara untuk perbandingannya. Misalkan demam berdarah kita beri tanda demam berdarah ini ya. Nah, kemudian diare kita beri tanda diare seperti ini. Lalu tipes kita tandai T seperti ini. Maka pasien diare, demam berdarah dan diare ya, demam berdarah dan diare perbandingannya 3/4. Lalu perbandingan diare dan tipes, diare lagi di sini 3/4. Nah, di sini ada perbandingan yang belum setara, maka kita setarakan terlebih dahulu. Caranya bagaimana? Lihat ini untuk diare ada yang 3, ada yang 4. Nah, kita cari KPK-nya nih, 3 dan 4 berapa? Iya, 12 ya. Nah, seperti menyamakan penyebut 3 dan 4, 12. Terus 12 dibagi 4 adalah 3, 3 kali 3 9. Sehingga ini jadi 9, 12 dibagi 3
4 kali 4 yaitu 16. Atau pakai cara seperti ini, 3 kali 3 adalah 9, 3 kali 4 adalah 12, 4 kali 4 adalah 16 ya, PLN. Nah, setelah kita setarakan untuk 3 perbandingan ini ya, berarti perbandingannya adalah untuk yang baru ya, kita tulis aja biar enak. Di demam berdarah banding diare banding tipes itu 9 banding 12 banding 16. Nah, sekarang yang ditanyakan, kalau semua pasien ini ada 74, berapa jumlah pasien demam berdarah? Demam berdarah kan tadi kan D biasa ya. Nah, perbandingan yang dicari adalah demam berdarah berarti 9. Perbandingan yang diketahui kan seluruhnya nih 74, maka perbandingannya juga seluruhnya 16 tambah 12 tambah 9. Berapa ini? 28 tambah 9 ya, berarti 37. Kita kalikan dengan nilai yang diketahui 74. Saya ulangi lagi ya, cara menghitungnya. Untuk mencari demam berdarah atau mencari yang dicari ini sama dengan perbandingan yang dicari. Artinya perbandingan demam berdarah, yaitu 9. Bawahnya perbandingan yang diketahui. Karena yang diketahui adalah seluruh pasien, maka ini perbandingan juga seluruh pasien. 9 tambah 12 tambah 16. Dikalikan dengan jumlah yang diketahui, 74. Kemudian kita tinggal selesaikan ya. Nah, maka kita sederhanakan 74 kita bagi dengan 37 ada berapa? 2. 2 kali 9 ada 18. Cukup mudah bukan? Ingat ya, kalau masih susah maka kita harus mengulanginya lagi. Ya, ulangi lagi sampai kita bisa. Nomor 15. Panjang dan lebar gambar denah lapangan bola adalah 5 cm dan 6 cm. Tentukan berapa luas sebenarnya jika gambar tersebut digambar pada skala 1:2000. Yang tanyakan dalam meter persegi ya, meter persegi. Nah, maka kita harus mencari tahu dulu. Kalau ingin tahu luas sebenarnya, maka kita harus cari tahu dulu ukuran sebenarnya. Ini adalah 5, ini 6 cm, 5 cm, skalanya adalah 1:2000. Artinya 1 cm pada peta itu mewakili 2000 cm pada keadaan sebenarnya. Gitu kan ya. Nah, kalau 5 gimana? Ya tinggal kalikan dengan 2000. 6 tinggal kalikan dengan 2000 gini. Atau kalau pakai rumus ya, jarak sebenarnya kan sama dengan apa? Jarak sebenarnya itu adalah apa? Jarak sebenarnya adalah jarak peta dibagi dengan skala. Nah, kita harus jeli yang ini hati-hati ini. Jarak petanya misalkan kita cari panjangnya dulu ya. Panjang sebenarnya berarti 6 dibagi dengan ini skalanya kan 1:2000, artinya 1:2000. Artinya ini 6 dikali ini dibalik ya. Kalau seperti ini berarti dikalikan ini, yaitu 2000 sehingga menjadi 12.000 apa? Cm. Jadikan ke meter sekarang ya. Jadikan ke meter dibagi berapa? Bagi 100, yaitu 120 meter. Sekarang kita cari lebarnya nih. Lebar berarti 5 per ya sama ya, 1/2000, 1:2000. Kita kalikan begini, 10.000 ya cm. Nah, berapa 10.000 cm itu kalau dalam meter? Dibagi 100 tinggal 100 meter. Sekarang cari luas. Luas itu panjang kali lebar. Panjangnya 120. Lebarnya 100. Kita kalikan 12 kali 1 12, nolnya ada 3. Nah, jawabannya adalah 12.000 meter persegi. Oke, kita lanjut pada pembahasan berikutnya.